Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami mahasiswi KPI Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda. Di sini kami akan membahas seputar Hari Raya Idul Adha. Nah, asal-usul hal yang melatar belakangi adanya Hari Raya Kurban sangat berkaitan erat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam yang diceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim kaget mendapati sebuah perintah tersebut, akan tetapi sebagai ketaatan yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tetap melaksanakan perintah tersebut. Akan tetapi ketika hendak mau menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, tiba-tiba Nabi Ismail berubah menjadi seekor domba. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya Nabi Ibrahim diterima oleh Allah ketaatan dan juga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira apa sih hukum berkurban di Hari Raya Idul Adha? Baik, kami tanyakan kepada Saudari Durratul Khalifah. Waktu dan tempat kami juga persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum berkurban, yang dimana hukum berkurban itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianjurkan oleh Allah. Maka dari itu sangat familiar sekali enggak sih kalau misal hukum kurban yaitu dinamakan sunnah muakkad, yang dimana seseorang yang mampu untuk berkurban dianjurkan untuk menyembelih hal-hal hewan yang mengalir darahnya. Jadi hewan apa saja nih yang bisa dijadikan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha? Nah, berbicara tentang hewan apa saja, kriteria apa saja yang bisa dikurbankan, yaitu seperti macam kambing, domba, sapi, maupun unta. Jadi kalau seperti sapi itu bisa diniatkan untuk berapa orang? Nah, kalau misal sapi itu ada 7 orang yang dialirkan darahnya. Kalau misal domba yaitu 1 orang, dan misal kambing yaitu untuk 1 orang. Dan kalau misal unta yaitu sama seperti halnya sapi, 7 orang. Contohnya nih, saya mempunyai 3 saudara. Terus ada saya, terus kakek, nenek, bapak dan ibu. Nah, dari situ 7 aliran darah tersebut bisa mengalir kepada niatan. Nah, sekarang kan banyak nih orang-orang yang berbondong-bondong untuk berkurban, yakni membeli sapi, membeli domba, atau hal yang lainnya yang bisa dikurbankan. Nah, apa sih hikmah dari berkurban pada Hari Raya Idul Adha? Kepada Daifatul Sofia bisa menjawab pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa hikmahnya berkurban di Hari Raya Idul Adha dan apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Jadi yang pertama di sini ada ma amil ibnu Adam yaumin nahar ahabba ilallah min iltihdam. Di saat seperti ini, di bulan seperti ini, orang yang bersedekah seperti semen, bersedekah uang miliaran pun itu akan kalah dengan orang yang mengalirkan darah kurban yang telah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti berkurban itu bisa disebut juga dengan sedekah ya? Bisa, karena orang yang berkurban itu juga dianggap bersedekah kepada orang-orang yang seperti orang yang fakir dan miskin. Bagaimana nih kalau misal seseorang ingin sekali untuk berkurban akan tetapi dia kurang mampu untuk berkurban tersebut? Jadi tidak apa, bagi orang yang tidak mampu untuk berkurban sapi atau kambing itu tidak apa berkurban seperti ayam, karena yang di sini yang dimaksudkan dengan berkurban adalah mengalirnya darah hewan kurban. Oh, berarti meskipun ayam itu boleh ya dijadikan hewan kurban bagi orang yang tidak mampu? Tentu boleh di sini kita. Hikmah yang kedua, min kulli sya'ra hasanah. Ambillah 1 bulu kambing atau bulu sapi, karena 1 bulu dicatat 1 pahala bagi kita. Dari banyaknya beberapa bulu kambing, bulu sapi itu adalah banyaknya pahala yang kita miliki.
Oh, berarti itu pahala tersebut dibagikan kepada orang-orang yang berkurban begitu ya, bukan orang yang mendapati daging kurban atau orang yang menyembelih kurban. Ya, pahalanya akan diberikan kepada orang yang berkurban saja. Hikmah yang ketiga, fi kulli qudratin hasanah. Darah itu kan ada banyak, ada yang mengalir dan juga ada yang berada di dalam tubuh hewan. Jadi, setiap tetesan darah itu juga merupakan pahala bagi kita. Hikmah yang keempat adalah hewan kurban tersebut akan menjadi kendaraan kita di hari kiamat kelak. Jadi, maka dari itu, ketika kita ingin berkurban atau ketika kita ingin membeli hewan kurban, hendaklah kita membeli hewan yang bagus. Karena ketika kita membeli hewan yang cacat, maka hewan tersebut tidak akan berjalan ketika di akhirat kelak. Menunggangnya itu ya. Iya, maka dari itu seperti contoh, kita punya mobil nih. Punya mobil rodanya kan 4. Jika kempes 1, maka tidak akan berjalan mobil tersebut. Maka dari itu kita harus membeli kurban yang bagus untuk bisa kita tunggangi kelak di akhirat. Ya. Hikmah yang kelima adalah tahirun mal. Harta kita akan menjadi bersih dan suci. Maka dari itu kita harus berkurban dan diniatkan untuk membersihkan harta kita. Dan hikmah yang ke nomor 6 adalah al-mubarakatu fil mal. Harta kita akan menjadi barokah dan bermanfaat. Wah, jadi begini ya hukum dan juga hikmah dari berkurban pada hari raya Idul Adha. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.